untuk dapat hidup penuh kasih dan suci, manusia harus selalu hidup mengikuti bimbingan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Roh Kudus atau melalui rasa suci atau melalui roh manusia itu sendiri yang adalah bagian dari Tuhan. Tetapi untuk dapat hidup selalu mengikuti bimbingan rasa suci atau Roh Kudus atau roh manusia itu ada kesulitan. Mengapa? Karena di dalam pribadi manusia Tuhan meletakkan anugerah ego di setiap diri pribadi manusia. Ego yang fungsi positifnya adalah untuk mendirikan atau menghadirkan pribadi manusia yang lain dari pribadi manusia yang lain pada posisi negatifnya. Ego menjadi dominan sehingga manusia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Inilah yang menjadi halangan setiap manusia untuk dapat hidup selalu mengikuti bimbingan Tuhan yang diberikan Tuhan melalui roh manusia itu sendiri atau melalui rasa suci atau melalui Roh Kudus. Mengapa? Karena manusia pada umumnya cenderung untuk mengikuti atau menjalankan sesuai dengan kemauannya masing-masing yang tidak diketahuinya bahwa itu kemauan egonya. Perbedaan sifat-sifat ego dan sifat-sifat Roh Kudus atau roh manusia itu atau rasa suci adalah ego sombong. Ego selalu merasa bahwa dirinya lebih dari manusia lain dan dari ciptaan-ciptaan lain. Manusia yang dipengaruhi oleh egonya yang sangat kuat selalu merasa lebih suci dari manusia lain, selalu merasa lebih baik dari manusia lain, selalu merasa lebih benar dari manusia lain, selalu merasa lebih pintar dari manusia lain,
selalu merasa lebih tahu dari manusia lain, selalu merasa paling benar, selalu merasa paling kaya, selalu merasa paling suci, selalu merasa paling bersih, selalu merasa paling pandai. Ego juga mendorong manusia untuk selalu menganggap rendah manusia lain, menganggap kecil manusia lain, selalu meremehkan manusia lain. Ego apabila berhadapan dengan manusia lain yang dipandangnya mempunyai kelebihan, entah itu mempunyai kelebihan kekayaan, entah itu mempunyai kelebihan kepandaian, entah itu mempunyai kelebihan kecerdasan, entah itu mempunyai kelebihan kebaikan, entah itu mempunyai kelebihan kesucian, entah itu mempunyai kelebihan kekuasaan, entah itu mempunyai kelebihan ketinggian derajat martabatnya. Manusia yang selalu dikuasai ego itu selalu menjadi minder, merasa kecil, yang asalnya juga dari kesombongannya itu. Dari rasa minder dan rasa kecil itu, manusia tersebut lalu mempunyai rasa iri kepada manusia lain yang dianggapnya mempunyai kelebihan itu. Rasa iri ini akan meningkat menjadi rasa dengki. Rasa dengki ini akan meningkat menjadi rasa benci, dan rasa benci ini akan meningkat menjadi rasa dendam. Apabila manusia yang dikuasai oleh egonya itu berhadapan dengan manusia lain yang dianggapnya lebih rendah daripadanya, mungkin dianggap lebih bodoh, mungkin dianggap lebih rendah pendidikannya, mungkin dianggap lebih miskin, mungkin dianggap lebih rendah derajatnya, mungkin lebih rendah status sosialnya. Manusia yang dikuasai oleh egonya ini akan merendahkan dan menghina manusia lain itu. Itulah sifat-sifat ego yang menonjol. Manusia yang dikuasai oleh egonya juga selalu memaksakan kehendaknya kepada manusia lain, juga memaksakan kehendaknya kepada dirinya sendiri, sehingga manusia tersebut menjadi memaksakan diri sendiri. Apabila tujuannya
belum tercapai, maka manusia yang dikuasai oleh egonya itu akan berusaha mencapai tujuannya itu dengan menempuh segala macam jalan, tidak peduli apakah jalan itu baik atau tidak peduli apakah jalan itu tidak baik. Kalau perlu, dia harus menyingkirkan manusia lain yang dianggap menghalang-halangi pencapaian tujuannya itu. Dia bisa memakai hartanya untuk mencapai tujuannya itu. Dia bisa memakai kekuasaannya untuk mencapai tujuannya itu. Dia bisa memakai kekuatan dirinya untuk memaksakan kehendaknya untuk mencapai tujuannya itu. Sehingga manusia yang dikuasai oleh egonya akan jauh sekali dari sifat-sifat jujur, jauh sekali dari sifat-sifat sabar, jauh sekali dari sifat-sifat rilo, jauh sekali dari sifat-sifat ikhlas, jauh sekali dari sifat-sifat narimo ing panduming urip, jauh sekali dari sifat-sifat rendah hati, jauh sekali dari sifat-sifat kasih kepada sesama dan kepada Tuhan, apalagi jauh sekali dari melakukan semua kehendak Tuhan. Sedangkan sifat-sifat manusia yang dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Roh Suci, oleh Rohnya sendiri yang adalah bagian dari Tuhan, manusia itu selalu penuh kasih kepada sesama makhluk. Manusia itu akan selalu penuh kasih kepada Tuhan. Manusia itu selalu jujur kepada siapapun juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Manusia itu yang dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Roh Suci, oleh Rasa Suci, oleh Rohnya yang adalah bagian dari Tuhan itu akan selalu sabar, akan selalu rilo, akan selalu ikhlas, akan selalu narimo ing panduming urip, akan selalu rendah hati, tidak sombong, akan selalu penuh kasih kepada sesama, dan akan selalu tunduk, taat, patuh, dan hidup menjalankan semua kehendak Tuhan. Itulah perbedaan mendasar antara manusia yang dikuasai oleh egonya dan manusia yang hidup menurut bimbingan Roh Kudus, menurut bimbingan Roh Suci, menurut bimbingan Rasa Suci,
menurut bimbingan rohnya yang adalah bagian dari Tuhan sendiri. Karena ego itu selalu menghalang-halangi atau menyebabkan usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara jelas, ego di dalam wewarah yang diberikan oleh Tuhan melalui Raden Ngabei Sukino Hartono, ego disebut manah batal atau manah setan yang membatalkan atau menggagalkan usaha manusia untuk hidup penuh kasih, untuk hidup suci, untuk hidup penuh kasih kepada sesama dan Tuhan, untuk hidup selalu taat, tunduk, patuh kepada bimbingan Tuhan.